Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta, dan Dia menguasai segala ciptaannya, mengaturnya dan menjaganya. Allah Ta'ala lebih mulia dari segala makhluk yang ada, yang Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segala makhluk-makhluk tersebut. Ketahuilah kaum muslimin, ciptaan atau makhluk Allah yang paling besar dibanding seluruh makhluk ciptaannya yang lain adalah Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tiada ilah yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai Arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 26. Sobat, apa itu Arsy? Al-Arsy menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah makhluk Allah yang tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Firman-Nya yang lain, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Rabb-Nya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hadis riwayat Az-Zumar ayat 75. Dan firman-Nya juga, malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Para imam ahli tafsir menjelaskan bahwa Arsy adalah suatu tempat yang memiliki materi dan fisik, bukan suatu ungkapan kiasan saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, dan pendapat para ahli tafsir tentang Al-Arsy adalah singgasana, dan dia adalah fisik yang berbentuk yang telah diciptakan Allah, dan dia diperintahkan para malaikat untuk memikulnya dan beribadah dengan mengagungkan dan tawaf padanya. Sebagaimana dia ciptakan satu rumah di bumi dan memerintahkan Bani Adam untuk bertawaf padanya dan menghadap padanya ketika sholat. Dan pendapat-pendapat mereka itu ada dalil penunjukannya yang jelas dalam ayat-ayat dan hadis-hadis serta atsar-atsar. Demikian juga Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan Arsy, ia berkata, dia adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Bentuknya sendiri kubah yang menutupi alam semesta ini, dan dia adalah atapnya para makhluk. Penjelasan lainnya disampaikan oleh Imam Az-Zahabi setelah menyebutkan kebahagiaan ahli surga. Apa yang disangka tentang Al-Arsy yang agung yang telah dijadikan Allah untuk dirinya dalam ketinggian, luas, tiang-tiang, bentuk pemikulnya, dan malaikat-malaikat berada di sekeliling Arsy, serta kebagusan dan keindahannya. Sungguh telah diriwayatkan Arsy itu terbuat dari yakut, jenis permata yang sangat indah, yang berwarna merah. Di antara dalil yang mendasari perkataan ulama di atas adalah ayat-ayat dan hadis berikut ini. Pertama, Al-Arsy adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan. Dari Al-Quran, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Rabb kamu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Maka setiap sesuatu di alam ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dan adakan, dan Arsy adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dan firman Allah,
Allah tiada ilah yang disembah kecuali Dia. Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 26. Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Kemudian penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Dari Abu Razi'in Al-Ukuli, ia berkata, "Wahai Rasulullah, di mana dahulu Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya?" Beliau menjawab, "Dia berada di amma, tidak ada di atas dan bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya di atas air." Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan arsy sebagai ciptaan dan ciptaan-ciptaan Allah. Kedua, al-arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi dan berbentuk kubah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta, mintalah surga Al-Firdaus, karena dia adalah tengah-tengah surga dan yang paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy Allah, dan darinya terpancar sungai-sungai surga." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Susunan tingkatannya bagaikan setengah lingkaran parabola, sehingga surga tertinggi letaknya di tengah. Wallahu a'lam. Hadis ini juga memberi keterangan kepada kita bahwa arsy adalah ciptaan Allah yang paling tinggi tempatnya. Allah menghendaki dan menghususkan arsy berada di atas seluruh makhluknya yang lain. Dengan demikian, kelirulah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, karena hal itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Adapun mengenai bentuk arsy, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bentuknya dalam salah satu hadis beliau. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya di atas langit-langit dan bumi, seperti begini, dan memberikan isyarat dengan jari jemarinya seperti kubah." Hadis riwayat Abu Daud. Dan tentang ketinggiannya, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta, mintalah Al-Firdaus, karena dia surga yang paling utama dan yang paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy Allah. Darinya terpancar sungai-sungai surga." Hadis riwayat Bukhari. Dan jelaskan dengan hadis-hadis ini bahwa al-arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan bentuknya seperti kubah. Ketiga, dalil al-arsy adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang. Sebagian orang ingin memalingkan makna arsy kepada makna selain dari singgasana. Mereka menganggap jika arsy diartikan sebagai singgasana, maka Allah memiliki kebutuhan terhadap ciptaannya. Mereka mulai menyamakan Allah dengan makhluk lainnya yang butuh akan sebuah singgasana. Padahal di dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa arsy adalah sebuah singgasana, dan hal ini tidak menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, al-arsy dalam bahasa Arab artinya dari singgasana untuk seorang raja, sebagaimana firman Allah, "Adalah dia Ratu Bilqis, mempunyai singgasana yang besar." Quran Surat An-Naml ayat 23. Dan bukan galaksi. Demikian juga bangsa Arab tidak mengenal hal itu, dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka dia adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia pingsan pada hari kiamat, lalu aku adalah orang pertama yang sadar. Seketika itu aku mendapatkan Musa sedang memegang sebuah tiang dari tiang-tiang arsy. Maka aku tidak tahu apakah dia telah sadar sebelumku ataukah dia dibebaskan dari pingsan tersebut karena telah pingsan di Bukit Tur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, arsy dipikul dan para malaikat melakukan tawaf. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Robnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala." Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diizinkan untuk membicarakan seorang malaikat dari para malaikat Allah dari pemikul al-arsy. Sungguh, jarak antara daun telinganya sampai bahunya sepanjang perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, ciptaan Allah yang terbesar. Terdapat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang menjelaskan tentang betapa besarnya arsy. Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayat apa yang paling besar dan paling agung di dalam Al-Qur'an?" Rasulullah menjawab, "Ayat kursi." Perbandingan 7 langit dengan kursi Allah seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah-tengah bumi ini, dan perumpamaan besarnya arsy Allah dengan kursi seperti perumpamaan bumi ini dengan gelang besi itu. Dalam hadis lainnya dijelaskan, tidak langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh dan apa yang ada di antara dan di dalamnya dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti lingkaran gelang yang dilempar ke tanah lapang, dan kursi dengan apa yang ada di dalamnya dibandingkan dengan arsy seperti lingkaran atau gelang tersebut pada tanah lapang tersebut. Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah nomor 109. Demikianlah arsy, singgasana Allah dan ciptaannya yang paling besar. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang arsy ini harus kita imani sesuai dengan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, tanpa menolaknya, tanpa mengilustrasikan atau mengandai-ngandaikannya yang membuatnya keluar dari apa yang telah dijelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk semakin mengagungkannya, karena Dialah Al-Alim yang Maha Mengetahui dan Al-Kabir yang Maha Besar. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.